warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Az-Zahra Mada Abidah, dari kelas IATB NIM 19240074. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hadis tematik yang mana akan mereview tentang tugas sebelumnya, yakni mentakhrij hadis. Di sini saya mendapatkan tema hadis tentang mengucap salam kepada non-muslim. Mengapa diberi tema tersebut? Menurut saya, karena Islam adalah ajaran yang secara konsisten mengajarkan kita tentang pentingnya arti sebuah perdamaian dan kedamaian. Untuk mewujudkan sifat saling berdamai ini, maka dibutuhkan satu hubungan praktis yang dapat mempertemukan semua manusia pada kondisi yang tenang dan damai, sehingga perkataan salam menjadi sebuah ucapan doa yang sekiranya manusia dianugerahkan keterhindaran dari segala bencana dan mara bahaya yang dapat menimpanya. Jadi dengan adanya salam itu sudah menandakan bahwa Islam itu mengajarkan tentang perdamaian dan kedamaian. Karena ketika kita mengucap salam, maka kita memberi doa keselamatan kepada orang-orang yang kita beri salam tersebut. Lalu hal selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana proses saya mentakhrij hadis yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni tentang mengucap salam kepada non-muslim. Hal pertama yang saya lakukan sebelum mentakhrij hadis saya mulai, yakni saya mencari aplikasi atau web yang sudah terpercaya, yang sudah dipakai beberapa orang yang sudah dipakai secara umum untuk mentakhrij hadis secara online atau melalui web media online. Yang kedua, saya mencari hadis yang sesuai dengan tema yang saya dapatkan. Jadi saya mencari hadis, redaksi hadis atau hadis sesuai tema yang saya dapatkan. Yang ketiga, saya mencari hadis-hadis yang memiliki tema, makna, dan matan yang kandungannya sama dengan hadis yang dengan tema yang saya dapatkan, yakni mengucap salam kepada non-muslim, namun memiliki redaksi yang berbeda-beda. Saya mencari ini dalam 3 buku sumber primer, yakni ada Muslim, Bukhari, dan Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi juga ada, 4 atau 3 gitu. Lalu setelah saya selesai mentakhrij hadis tersebut, saya sudah menemukan bagaimana matannya, bagaimana redaksi matan yang berbeda-beda, bagaimana sanad yang berbeda-beda dari hadis yang memiliki makna yang sama namun sanadnya berbeda-beda. Lalu saya juga mengetahui kualitas hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau bahkan maudhu. Setelah saya melakukan takhrij hadis tersebut, saya melakukan analisis pribadi, yang mana analisis ini saya lakukan berdasarkan pemahaman saya yang telah saya kolaborasikan dengan literatur yang saya baca, seperti jurnal atau artikel yang memiliki relevan terhadap hadis yang saya kaji. Setelah saya menganalisis tersebut, saya memberi kesimpulan tentang kualitas hadis tersebut dan bagaimana hadis tersebut dapat diaplikasikan. Setelah saya melakukan takhrij dan analisis hadis tentang mengucap salam kepada non-muslim, saya memiliki kesimpulan atau menyimpulkan bahwa hadis mengucap salam kepada non-muslim itu kualitasnya itu sahih,
di redaksi-redaksi yang saya cari semuanya sahih. Lalu kesimpulannya, dalam perspektif Islam tentang salam kepada non-muslim sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 86 ayat 86 dan An-Nisa ayat 94 serta dalam surat Al-Mujadalah ayat 8. Dan juga sudah ada hadis-hadisnya yakni dari Imam Bukhari Muslim, dari Sunan Abi Dawud juga sudah ada, dan itu kualitasnya sahih. Lalu mengenai hukum mengucap salam dan menjawab salam terhadap non-muslim, itu para ulama memiliki perbedaan pendapat. Beberapa ulama yang membolehkan memulai memberi salam kepada non-muslim antara lain Ibnu Abbas, Abu Umamah, Ibnu Wahab, dan Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan yang tidak membolehkan memberi salam terlebih dahulu kepada non-muslim adalah mazhab Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Nawawi. Namun ketika kita memberi salam kepada sekelompok atau kepada non-muslim yang berada di tempat pertemuan, yang mana non-muslim tersebut juga ada muslimnya, jadi satu pertemuan ada non-muslim dan ada muslimnya, itu kita tidak apa-apa memberikan salam terlebih dahulu. Lalu perihal menjawab salam dari non-muslim, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dan Ibnu Qayyim, dan ada ulama lainnya itu mewajibkan menjawab salam dari non-muslim. Sedangkan Imam Malik dan Abdullah bin Abbas tidak mewajibkan menjawab salam terhadap non-muslim tersebut. Namun ketika kita menjawab salam terhadap non-muslim, maka ada tata caranya sendiri atau ada ketentuannya sendiri, tidak sama dengan ketika kita menjawab salam kepada sesama muslim. Jadi hukum menjawab salam atau memberi salam terlebih dahulu kepada non-muslim itu berbeda-beda pendapat, tergantung kita ingin memakai pendapatnya siapa. Namun tadi udah disepakati bahwa ketika kita memberi salam kepada non-muslim yang dimana non-muslim tersebut sedang berkumpul dengan muslim, itu diperbolehkan. Dan menjawab salam kepada non-muslim juga ada ketentuan-ketentuannya atau tata caranya. Jadi dalam kegiatan kali ini saya hanya melakukan takhrij dan analisis pribadi saya yang saya tinjau dengan aplikasi atau web online yang mana di situ ada sumber-sumber primer dari hadis, yakni Kutubus Sittah itu, dan saya juga memakai sumber-sumber yang lain yang sekunder yang mana dia relevan terhadap hadis yang saya takhrij dan saya analisis. Saya belum sampai ke tahap yang mengkaji hadis seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar, jadi saya banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.